Baiklah, saya akan menjelaskan kasus dari nitrates dan juga fosfodiesterase inhibitor. Nah, di sini yaitu 50-year-old man, yaitu seorang laki-laki berusia 50 tahun, severe dizziness and confusion, yaitu keluhan berat dan juga kebingungan. History, recent episodes of chest pain, yaitu obat baru mengalami episode nyeri dada. Medication taken, yaitu several tablets of nitroglycerin, yaitu obat yang diminum beberapa tablet nitroglycerin. Current medication, yaitu obat rutin atau sesekali. Daily aspirin for heart attack prevention, yaitu aspirin setiap hari untuk pencegahan serangan jantung. Occasional acetaminophen for headache, yaitu acetaminophen sesekali untuk sakit kepala. Occasional tadalafil for erectile dysfunction, tadalafil sesekali untuk disfungsi ereksi. Vital signs yaitu blood pressure sama dengan 50/20 mm raksa, segini heart rate yaitu 120 kali per menit. Which cellular change is most likely responsible for this patient symptom, yaitu perubahan seluler apa yang paling mungkin menyebabkan gejala pasien ini, yaitu A. Reseptor downregulation, yaitu penurunan jumlah reseptor. B. GS protein phosphorylation, yaitu artinya fosforilasi protein GS. C. Cyclic GMP accumulation, yaitu artinya akumulasi cyclic GMP. D. Tyrosine kinase overactivity, yaitu artinya aktivitas berlebihan tyrosine kinase. D. To enhance phospholipid metabolism, artinya peningkatan metabolisme fosfolipid. E itu toleransi development, yaitu artinya perkembangan toleransi. Baiklah, jawabannya yaitu C, yaitu cyclic GMP accumulation. Inti konsepnya yaitu nitrat plus obat disfungsi ereksi PDE inhibitor itu bahaya, menyebabkan hipotensi berat. Contoh PDE inhibitor yaitu sildenafil, tadalafil, vardenafil, yaitu keduanya sama-sama meningkatkan CGMP sehingga pembuluh darah melebar berlebihan menyebabkan tekanan darah turun drastis. Kasus ini terjadi karena apa? Yaitu pasien minum nitroglycerin untuk nyeri dada, tadalafil untuk disfungsi ereksi. Akibatnya adalah nitroglycerin menyebabkan peningkatan nitric oxide sehingga CGMP meningkat. Tadalafil ini menghambat pemecahan CGMP sehingga menyebabkan CGMP semakin meningkat. Hasil akhirnya yaitu CGMP menumpuk di otot polos pembuluh darah menyebabkan vasodilatasi ekstrim sehingga hipotensi berat. Makanya pasien mengalami pusing berat, bingung, tekanan darah sangat rendah itu 50/20 mm raksa. Takikardia kompensasi itu heart rate sama dengan 120 kali per menit. Kemudian juga jawaban yang benar C yaitu cyclic AMP accumulation, yaitu alur super simpelnya adalah nitrat yaitu berubah jadi nitric oxide atau NO aktif menyebabkan aktivasi guanilat siklase sehingga CGMP meningkat. Hal tersebut menyebabkan otot polos pembuluh darah relaksasi sehingga pembuluh darah melebar sehingga menyebabkan tekanan darah turun. PDE inhibitor seperti tadalafil yaitu menghambat pemecahan CGMP sehingga CGMP makin menumpuk dan juga menyebabkan vasodilatasi makin berat menyebabkan hipotensi berat. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Reseptor downregulation, yaitu salah pada kasus ini karena masalahnya bukan reseptor yang berkurang tetapi CGMP yang menumpuk berlebihan. Kapan pilihan ini benar? Yaitu benar pada kondisi toleransi atau takifilaksis ketika tubuh mengurangi jumlah reseptor karena stimulasi terus-menerus, yaitu contoh adalah penggunaan opioid jangka panjang, penggunaan beta agonis berlebihan, topikal steroid jangka panjang, dan juga L-dopa pada Parkinson. Keywordnya adalah obat dipakai lama sehingga efek makin berkurang menyebabkan reseptor turun. Kemudian juga B yaitu GS protein phosphorylation, yaitu salah karena GS protein berhubungan dengan jalur yaitu GS menyebabkan adenilat siklase sehingga CAMP, sedangkan nitrat dan juga tadalafil bekerja lewat NO menyebabkan dua guanilat siklase sehingga CGMP meningkat. Jadi bukan jalur CAMP tetapi CGMP. Kapan pilihan ini benar? JS yaitu di sini benar jika obat atau hormon bekerja lewat reseptor JS. Contoh reseptor JS adalah beta 1 reseptor, beta 2 reseptor, glukagon reseptor, TSH reseptor, ACTH reseptor, PTH reseptor. Mnemoniknya adalah flight charm yaitu F, FSH, LH, flight charm, ACTH, TSH, CRH, HCG dari CH-nya ini, A-nya itu ADH V2 dan juga MSH dan juga PTH.
Kemudian juga D-tirosin kinase overactivity itu salah karena nitrat dan juga tadalafil tidak bekerja melalui reseptor tirosin kinase. Tirosin kinase biasanya berhubungan dengan insulin like growth factor atau IGF growth factors. Kapan pilihan ini benar? Yaitu benar pada kondisi ketika sinyal tirosin kinase terlalu aktif. Contoh adalah aktivasi reseptor insulin berlebihan, beberapa kanker dengan overaktivitas growth factor reseptor, mutasi atau aktivitas abnormal reseptor tirosin kinase. Keywordnya adalah insulin, IGF, growth factor, dan juga kanker. Yaitu enhanced phospholipid metabolisme. Salah karena ini adalah jalur GQ, bukan jalur nitrat atau PDE inhibitor. Jalur ini adalah GQ menyebabkan fosfolipase C, sehingga IP3 plus DAG menyebabkan kalsium meningkat. Nah, kemudian juga biasanya menyebabkan kontraksi otot polos, bukan vasodilator akibat CGMP. Kapan pilihan ini benar? Yaitu benar pada koreseptor yang bekerja melalui GQ, yaitu contohnya adalah alpha-1 adrenergic reseptor, angiotensin 2 reseptor, ADHV1 reseptor, oksitosin reseptor, GnRH reseptor, dan juga TNH reseptor. Mnemoniknya adalah GOTHAC, yaitu adanya GnRH, oksitosin, angiotensin 2, di sini TRH, T-nya, kemudian juga histamin H1, ADHV1, dan juga gastrin. Kemudian juga F itu toleransi development salah karena pasien tidak mengalami efek obat yang berkurang, justru pasien mengalami efek obat yang terlalu kuat yaitu hipertensi berat. Tolerans artinya dosis lama tidak mempan sehingga perlu dosis lebih besar untuk efek yang sama. Pada kasus ini masalahnya adalah kombinasi obat yang menyebabkan CGMP meningkat berlebihan. Kapan benar? Yaitu benar pada penggunaan obat jangka panjang yang efeknya makin menurun. Contohnya adalah nitrat jangka panjang tanpa nitrat free interval. Opioid jangka panjang yaitu benzodiazepin jangka panjang. Diclofenac nasal seperti oxymetazoline jika dipantau berlebihan. Keywordnya adalah obat dipakai lama sehingga efek makin lemah. Cara hafal yaitu nitrat plus PDE inhibitor, yaitu nitrat bikin CGMP naik, kemudian juga PDE inhibitor mencegah CGMP turun, jadi CGMP naik plus tidak bisa turun yaitu sama dengan vasodilatasi ekstrim sama dengan hipotensi berat. Clinical pair-nya yaitu nitrogliserin tidak boleh diberikan bersama sildenafil, tadalafil atau vardenafil karena bisa menyebabkan hipotensi berat, sinkop, shock, iskemia jantung karena perfusi turun, dan juga kematian pada kasus berat. Yaitu di sini A, reseptor down regulation itu salah, yaitu kapan benar toleransi atau takifilaksis, kemudian juga GS, protein dan CAMP salah pada yaitu beta reseptor, glukagon, TSH reseptor, CTS dan juga ACTH. CGMP accumulation yaitu benar, yaitu apabila nitrat plus PDE inhibitor. Tirosin kinase dia salah, yaitu benar pada insulin, IGF dan juga growth factor. GQ yaitu IP3 DAG itu salah, yaitu benar pada alpha-1 angiotensin 2 dan juga ADHV1. Toleransi itu salah, itu benar pada obat jangka panjang efek makin menurun. Jawaban akhir adalah cyclic GMP accumulation.